warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Nurul Islam, akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan saya sebagai host Merianti dari SDN Pisangan Baru 07 Pagi dan sebagai coaching Dwi Ari Megawati yang bertugas di SMP Negeri 1 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Ibu Dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat Bu Dia. Masya Allah, sehat terus ya Bu ya. Iya. Saya dengar Ibu mau coaching hari ini ya. Betul sekali Ibu. Oh iya. Nah Ibu, sebelum kita masukkan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Boleh ya. Ibu. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita amati. Nah, pada coaching kita kali ini, saya akan apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian juga, apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya, dan coachingnya juga bagaimana merespon dan menanggapi dari pertanyaan tersebut. Nah, ya, apakah sudah disesuaikan dengan prinsip coaching ya? Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, ada nih beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif Ibu. Saya ingin mendengar aktif apa yang coach saya nanti bicarakan. Yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Dan yang ketiga, saya ingin menjadi kehadiran penuh atau present. Seperti itu. Berarti ada 3 kompetensi nih ya. Betul. Yang akan Ibu kembangkan. Iya. Dari kehadiran penuh, Iya. kemudian juga mendengarkan yang Betul. aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan Iya, berbobot. betul. Nah, dari 3 kompetensi ini, apa yang Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya dan saya mendengarkan aktif apa yang ia bicarakan. Berarti ada 2 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan, Iya. yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya, betul. Nah, kemudian indikatornya yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada coach saya supaya coach saya ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada Ibu. Berarti indikatornya bahwa si coach ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Betul sekali Ibu. Ya. Nah, Ibu mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan lakukan pasca observasi ya. Nah, sekarang Ibu bisa lanjutkan coachingnya ya. Baik Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin Ya. Ibu. Terima kasih ya atas kesempatannya. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Bu Mary. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Tapi saya sepertinya melihat ada sesuatu nih di raut wajah Ibu, kayaknya agak bagaimana gitu. Iya Bu, jadi saya ingin cerita Bu. Ada satu peserta didik di kelas saya yang rasanya kurang tertarik pada pelajaran saya. Oh begitu. Mungkin ada sebabnya Ibu, anak murid Ibu itu menjadi kurang tertarik dalam pembelajaran Ibu Ega. Memang saya dalam satu pekan itu 2 kali pertemuan Bu, di jam awal dan jam terakhir. Jam awal itu saya melihat dia lebih memilih bercakap-cakap dengan temannya, padahal seharusnya kan masih semangat gitu ya Bu. Dan di jam terakhir dia lebih memilih untuk tidur gitu Bu. Nah, dari pertemuan kita hari ini, tujuan apa yang ingin Ibu Dwi capai? Tentunya saya ingin ada solusi dari percakapan ini. Semoga saya bisa menemukan akar masalahnya dan menyelesaikan ini. Baiklah,
kira-kira nih keberhasilan yang ingin Ibu Dwi capai itu bagaimana? Tentunya saya ingin pembelajaran saya ini lebih menarik, lebih dapat menarik minat anak-anak, dan lebih inovatif. Jadi mereka tidak lagi merasa pelajaran saya ini sulit gitu. Bagus sekali Ibu, itu ukuran keberhasilan Ibu ya. Nah, baik, coba ceritakan Ibu masalah yang Ibu hadapi saat ini. Masalah yang saya hadapi kebetulan ada beberapa peserta didik ya Bu, jadi bukan hanya satu yang merasa bahasa Inggris ini adalah pelajaran yang sulit. Ya, Jadi bahasa asing ini sulit, dia tidak tertarik sehingga dia menghindarinya begitu. oh, begitu. Baiklah, kalau begitu kira-kira apa nih kesempatan yang sudah Ibu miliki saat ini? Kesempatan yang sudah saya miliki, saya mencoba mencari tahu penyebab dari kenapa ia kurang tertarik pada pembelajaran saya. Saya coba memberikan kuis supaya lebih semangat lagi dan beberapa kali sudah saya berikan ice breaking. Oh, begitu. Nah, kemudian apa saja kekuatan yang sudah Ibu Dwi miliki saat ini? Kekuatan yang saya miliki, saya coba beberapa kali untuk membuat semacam kerja kelompok gitu Bu, supaya semisal peserta didik ini yang merasa kurang tertarik oleh pembelajaran saya, merasa agak segan begitu bertanya pada saya sebagai gurunya, dia bisa bertanya pada temannya yang mungkin dapat membantunya. Baiklah. Misalnya, nanti jika ada suatu hambatan atau halangan yang menghalangi tujuan Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat Ibu Dewi lakukan? Nantinya saya tentu membutuhkan teman untuk berbagi dan saya mencari tahu apakah ini sudah efektif atau perlu dikembangkan lagi. Baiklah. Bila solusi yang sudah Ibu persiapkan, apakah ada solusi lainnya? Solusi lainnya, saya sepertinya lupa untuk membuat asesmen sehingga saya belum memahami betul apakah kebutuhan dari murid-murid di kelas. Baiklah, kalau begitu, apa rencana ke depannya ini untuk mencapai tujuan yang Ibu Dwi inginkan? Oke, karena saya merasa saya kurang memahami kebutuhan dari peserta didik, jadi saya akan mencari tahu melalui asesmen. Saya akan merumuskan asesmen, lalu menganalisisnya dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baru nantinya tujuan pembelajaran sepertinya akan tercapai. Oh begitu, jadi rencana Ibu ke depannya akan melakukan asesmen ya di awal untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya, seperti itu ya Ibu. Kenapa? Jadi aku aja. Gitu aku. Oh, jadi dia apa? Jadi rencana yang akan Ibu lakukan menentukan asesmen ya Bu di awal pembelajaran untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian adakah skala prioritas dalam pencapaian tujuan Ibu itu? Skala prioritasnya tentunya saya ingin peserta didik di kelas saya itu dapat kembali aktif, tentunya karena ini adalah pembelajaran, mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dan bisa melewati nilai akademiknya sesuai dengan KKM atau bahkan di atasnya. Berarti itu skala keberhasilannya ya, ingin anak aktif, mencapai tujuan pembelajaran dan nilai akademiknya menjadi meningkat atau lebih bagus lagi ya Ibu Dwi ya. Kemudian strategi apa yang Ibu Dwi lakukan nih untuk merencanakan pencapaian tersebut? Strateginya saya akan merumuskan asesmen, menganalisisnya, memahami kebutuhannya, dan mencoba memenuhinya agar pembelajaran lebih inovatif dan lebih menarik. Nah, bagus sekali Ibu Dwi. Strategi yang Ibu gunakan, merumuskan asesmen, menganalisis ya kebutuhan belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu ya Ibu. Nah, kira-kira nih berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk merencanakan pembelajaran tersebut?
Karena dibutuhkan waktu untuk merumuskan dan menganalisis, saya kiranya membutuhkan waktu 1 sampai 2 pekan, Bu, Oh paling lama. gitu. Berarti paling lama 1 sampai 2 pekan. 2 pekan ya untuk mempersiapkan semuanya itu ya sesuai dengan rencana yang Ibu sudah matang gitu ya. Nah, kemudian apakah sudah ada gambaran ini keberhasilan dari perencanaan Ibu Dwi? Gambarannya, siswa-siswi di kelas dapat berkolaborasi secara aktif, jadi mereka bukan lagi menunggu jawaban dari teman yang kiranya sudah mempunyai pemahaman yang lebih gitu. Jadi mereka itu bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baiklah, kalau begitu. Nah, sekarang upaya apa nih yang akan Ibu Dwi lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi bila terjadinya hambatan? Oke, upaya yang saya akan lakukan, Bu, jika nanti ada hambatan, tentunya saya perlu berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya dari diri saya sendiri semangatnya. Juga saya perlu kolaborasi dari orang tua murid untuk menjaga tujuan itu dan juga para peserta didik di kelas supaya dapat berkolaborasi dengan saya dengan baik. Ya, bagus sekali Ibu. Upaya yang sudah Ibu lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak ya, agar mencapai tujuan yang Ibu harapkan nanti ke depannya. Nah, kira-kira apa saja nih yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Pertama, saya harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Jadi saya tidak hanya terus-terusan menuntut mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran, tapi saya juga harus memenuhi kebutuhan dari mereka. Nanti saya sudah memenuhinya, saya harap tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Bagus sekali Ibu, saya dukung semua rencana Ibu lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya apa nih komitmen yang Ibu akan lakukan terhadap aksi Ibu ini? Komitmennya tentunya saya harus menjaga kepercayaan diri saya sendiri. Saya harus berjanji ini mencapai tujuan yang baik. Juga saya memerlukan kolaborasi dari peserta didik untuk bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran saya. Ya, bagus sekali ya Bu. Kita harus menjaga komitmen dalam diri kita dan terhadap murid-murid kita ya agar bisa berkolaborasi gitu ya saat pembelajaran. Nah, kemudian siapa nih yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Untuk menjaga komitmen, saya butuh motivasi internal dari diri saya, dari anak murid saya, juga dari teman-teman rekan sejawat, utamanya dari yang satu mata pelajaran. Bagus sekali ya Bu ya, berarti komitmen Ibu dari diri Ibu sendiri, kemudian dari murid-murid Ibu dan teman sejawat dengan satu angkatan gitu ya sama Ibu gitu. Nah, kemudian tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching kita hari ini itu seperti apa? Tindak lanjut dalam jangka dekat, saya perlu untuk merumuskan analisis, lalu saya memberikan asesmen kepada mereka, saya menganalisisnya dan asesmen itu terdapat hasil, lalu saya terapkan ke peserta didik untuk memenuhinya. Oh, jadi seperti itu ya Bu, tindak lanjutnya untuk melaksanakan asesmen ya agar pembelajaran dapat berjalan gitu ya Bu, sesuai dengan tujuan Ibu. Baik, seperti itu. Untuk hasilnya bagaimana Ibu? Hasilnya nanti saya harapkan gimana Bu? Ini nggak apa-apa hasilnya nanti. Oke. Hasilnya nanti saya harapkan saya dapat mengevaluasi keberhasilan ini. Nanti saya minta waktunya lagi dari Bu Mary. Misal saya mendapatkan kendala ya Bu. Oke, siap Ibu. Ditunggu ya Bu ya hasilnya nanti. Terima kasih atas waktunya Bu Mary. Iya, sama-sama Ibu. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya Bu tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar sekali Ibu. Alhamdulillah ya. Baiklah Ibu, setelah proses coaching yang dilakukan Ibu dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Ibu.
setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, bagaimana pencapaian indikatornya? Ya, jadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Ibu. Saya menanyakan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyatanya, kemudian tanggung jawab dari coachingnya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga sudah menggali potensi yang ada pada diri coaching saya agar si coaching ini dapat menyelesaikan masalahnya. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Bu, tadi saya sudah amati Ibu ya, sudah melakukan coaching, melaksanakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Tadi saya juga mendengar nih percakapan Ibu dengan coaching. Ibu fokus mendengarkan percakapan Ibu dengan coachingnya. Dan juga Ibu mulai fokus pada percakapan coaching. Ya, yang tadi artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Kemudian juga dalam proses coaching tadi, Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi. Dan juga Ibu sudah meminta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari itu pengamatan saya ya Bu. Iya, Nah, Bu. luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu makin sukses dapat melaksanakan coaching-coaching lainnya. Siap, Ibu. Nah, untuk kedepannya nih Bu, bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan belajar melalui alur cerita, dengan menonton video-video sebelumnya atau contoh-contoh video dari alur cerita tersebut, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching kedepannya menjadi lebih baik lagi, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Berarti Ibu ingin mendalami ya proses coaching dengan alur tirta Iya. agar lebih baik ke depannya. Betul, Ibu. Dan semoga dalam proses coaching ke depannya agar lebih baik lagi ya Bu. Iya, Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching. Iya. Sudah sangat bagus bagi alur tirtanya. Saya akhiri pasca Iya. observasi ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.